Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Abu Nawas dan kambing bertanduk panjang. Abu dan istrinya sudah lama menikah. Namun, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Bagaimana ini suamiku? Aku tidak bisa memberimu keturunan. Jangan pernah berkata seperti itu. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa saja. Meskipun berkata demikian, sejujurnya Abu juga merasa sedikit kecewa. Semua teman sebayanya telah memiliki 1 atau 2 orang anak. Sedangkan dirinya, meskipun 6 tahun telah berlalu, belum juga memiliki anak. Apa yang harus aku lakukan? Semua cara sudah dilakukan. Bahkan, kami sudah minum berbagai macam obat. Hei, sedang apa kau murung sendirian di sini? Istriku menangis lagi. Dia menyalahkan diri sendiri karena kami belum punya anak. Ah, temanku, apa kau pernah dengar soal Abu Nawas? Kata orang, dia cerdas dan tahu segalanya. Bagaimana kalau kau bertanya padanya? Beberapa hari berikutnya, Abu memutuskan untuk pergi ke rumah Abu Nawas. Jarak dari desanya cukup jauh. Meskipun sudah berangkat pagi buta, Abu baru sampai di rumah Abu Nawas menjelang maghrib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Tuan? Saya ingin bertemu dengan Tuan Abu Nawas. Apakah dia ada? Suami saya sedang berada di masjid. Anda bisa kembali lagi nanti. Oh, apakah saya boleh tahu di mana letak masjidnya? Istri Abu Nawas pun memberikan petunjuk arah menuju ke masjid itu. Beberapa jam kemudian selepas sholat Isya, Abu Nawas kembali ke rumah bersama dengan Abu. Baik, katakanlah, hal apa yang bisa saya bantu? Begini, Tuan. Saat ini saya sedang putus asa. Abu menceritakan semua masalahnya. Abu Nawas mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jika Anda sudah berusaha maksimal dan sudah berdoa dengan khusyuk, maka cara terakhir adalah berserah diri. Serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bernazar, Tuan. Janjikan hal yang paling berharga bagi Anda kepada Allah. Insya Allah, doa akan terkabul. Setelah mendengar saran Abu Nawas itu, Abu pun pamit pulang dengan senyum bahagia di wajahnya. Aku akan mencoba mengikuti sarannya. Sepanjang perjalanan pulang, dia sibuk memikirkan hal penting apa yang bisa dinazarkan. Sejak saat itu, setiap kali sholat, Abu selalu berdoa dan bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Aku akan mengorbankan 1 ekor kambing dengan tanduk sebesar jengkal manusia. Hamba mohon, kabulkanlah doa kami. Hadirkanlah seorang anak di tengah-tengah kami. Beberapa bulan berlalu, dan akhirnya doa Abu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengabulkan doa kami. Waktu terus berlalu, dan hari-hari itu terasa membahagiakan bagi Abu dan istrinya. Setelah 9 bulan berlalu, lahirlah seorang anak yang sangat sehat. Alhamdulillah, dia cantik sekali, bukan? Kau benar, dia begitu cantik. Dia adalah harta berharga di keluarga kita. Kini, semua impian Abu seolah telah tercapai. Namun,
ada satu janji penting yang menunggu untuk ditepati. Beberapa waktu berikutnya, Abu sibuk berkeliling desa, mencari seekor kambing dengan tanduk sebesar jengkal manusia. Ayolah Tuan, apakah hanya ini saja kambing milikmu? Semua tanduk kambing-kambing ini sangat kecil, tidak ada setengah jengkal. Kamu ini aneh-aneh saja. Mengapa harus kambing dengan tanduk sejengkal tangan? Ternyata mencari kambing seperti yang sudah dinazarkan kepada Allah tidaklah mudah. Bagaimana ini? Aku harus menemukan kambing seperti itu. Atau aku akan berdosa besar jika tidak bisa memenuhi nazar. Apakah kau sudah mencoba mencari sampai desa tetangga, suamiku? Usulan dari istrinya itu membuatnya teringat pada Abu Nawas. Dia pun segera berlari masuk ke dalam rumah dan bersiap-siap. Apa yang engkau lakukan? Aku akan pergi menemui Abu Nawas. Dialah yang memberiku nasihat soal nazar itu. Semoga dia bisa memberiku jawaban lagi kali ini. Doakan keselamatanku. Perjalanan ini sangat jauh. Mungkin aku baru pulang setelah 2 hari. Baiklah, semoga Allah senantiasa melindungimu. Berangkatlah Abu menuju ke desa Abu Nawas. Sekali lagi, dia menempuh perjalanan yang sangat panjang. Begitu sampai, Abu langsung bertemu dengan Abu Nawas. Dia menceritakan perihal nazarnya kepada Allah yang telah dikabulkan. Dan sekarang, dia harus memenuhi nazar tersebut. Apakah kamu bisa membawa anakmu ke sini? Apakah engkau punya jawabannya, Tuan? 1 minggu kemudian, Abu bersama istri dan anaknya telah tiba di rumah Abu Nawas. Aku minta maaf karena membuat Anda dan bayi Anda bepergian sejauh ini. Tidak, Tuan. Justru saya ingin sekali bertemu dengan Tuan. Terima kasih karena telah menolong kami. Sesaat kemudian, Abu Nawas mengajak Abu dan istrinya ke pasar hewan. Di sana, dia memilih beberapa kambing yang paling bagus. Wahai Abu, kemarilah bersama dengan anakmu. Abu Nawas meminta izin untuk menggendong bayi itu. Dengan hati-hati, Abu Nawas mengukur tanduk kambing-kambing yang telah dipilihnya dengan tangan si bayi. Wahai Abu, pilihlah kambing ini. Panjang tanduknya pas sejengkal tangan bayimu. Alhamdulillah, engkau bisa memenuhi nazarmu. Abu menazarkan 1 jengkal tangan manusia, entah itu manusia dewasa maupun manusia yang masih bayi, karena keduanya sama-sama manusia ciptaan Allah. Subhanallah, Abu Nawas sungguh bijaksana. Allah Maha mengetahui segalanya. Pastilah Allah paham akan niat tulus dari hambanya. Kabi akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif yang menarik. Ada kisah 25 nabi dan rasul, kisah wanita hebat dalam Islam, kisah para tokoh dalam Islam, hingga kisah fabel yang disebut dalam Al-Quran. Kisah interaktif akan memberimu pengalaman membaca yang luar biasa. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Safiyah adalah seorang wanita yang istimewa. Di bawah didikan ayahnya, Safiyah What's wrong? pegang kuda. Jika dilihat, Safiyah mirip seperti seorang kesatria. Petik hikmah dari para binatang ini. Kisah mereka abadi di dalam Al-Quran. Yuk kita mulai dengan membaca
kisah Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.